Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arlin Meilani dengan NIM 220305502007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita yaitu Ibu Irma SKM Mkes mengenai isu mutakhir gizi pada gizi buruk. Adapun dua poin dalam tugas ini yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan juga 10 langkah tata laksana gizi buruk di layanan rawat jalan. Nah, yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, tata laksana anak gizi buruk ini terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Yang pertama yaitu di mana fase stabilisasi atau transisi ini untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi itu dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Nah, bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Nah, adapun 4 fase perawatan yang telah saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung pada 1 sampai 2 hari. Tetapi dapat juga berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Nah, pemantauan pada fase ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital yang seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, dan juga tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan juga berat badan anak. Nah, selanjutnya yaitu fase transisi, di mana fase transisi ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu fase rehabilitasi. Nah, fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Nah, fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Nah, pemberian energi ini sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 ataupun RUTF. Secara bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Nah, umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Nah, kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 maupun RUTF. Nah, fase selanjutnya yaitu fase tindak lanjut, di mana fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Nah, poin yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk itu dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk dan dilihat dari tergantung kondisi klinis yang ditemukan. Yang pertama yaitu langkah 1, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Jadi, semua balita gizi buruk itu beresiko mengalami hipoglikemia, yaitu di mana kadar gula darah lebih rendah dari 3 milimol per liter atau lebih rendah dari 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia ini dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh
mengunjung gula pasir pada 50 mili air secara oral. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia, di mana hipotermia ini merupakan suhu aksial kurang dari 36 derajat Celcius, yaitu sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoklemia menandakan adanya infeksi berat. Pencegahan yang dilakukan yaitu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuhnya, termasuk kepala, dengan pakaian dan juga selimut. Langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi, di mana diagnosis atau derajat dehidrasi pada balita gizi buruk itu sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua anak gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap diupayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Nah, apabila tidak memungkinkan untuk diberikan secara oral, cairan ini diberikan melalui pipa nasogatrik sampai anak bisa minum. Nah, di mana pipa nasogatrik ini menggunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau Resomal. Nah, langkah selanjutnya yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, di mana eh, di, di mana diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 dan juga formula 100 dan juga Resomal atau Rehydration Solution for Malnutrition. Nah, pemberian cairan ini tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Jadi perlu diingat bahwa jangan obati edema dengan diuretikum. Nah, pemberian natrium tersebut yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu mengobati infeksi. Nah, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa hipoklemia itu dan juga hipotermia itu seringkali merupakan tanda infeksi yang berat. Selanjutnya yaitu langkah keenam, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan juga mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan juga fase transisi. Nah, zat besi itu baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai dari fase rehabilitasi. Nah, zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Makanya hal tersebut bisa terjadi. Nah, bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF menurut WHO, maka kita tidak perlu memberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan juga ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberikan suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai dengan umurnya. Selanjutnya yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar, di mana um, di mana pada fase rehabilitasi terjadi refleksi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sebanyak 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Proteinnya itu biasa diberikan 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari dan juga terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 ataupun RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Selanjutnya yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang.
Nah, stimulasi yang diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan bersosialisasi dan kemandiriannya. Biasanya ini eh, diberikan secara stimulasi ini dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Nah, selanjutnya yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Nah, kriteria sembuh dari gizi buruk itu dapat dilihat apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan itu lebih besar dari -2 standar defisiasi dan atau nilainya itu lebih besar atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada victim edema bilateral. Kontrol Kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama dan juga 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua dan juga selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Dan juga dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.